Para ilmuwan menemukan sebuah bintang yang tak terlihat di pusat Bima Sakti, bintang yang membantu kelahiran galaksi kita. 26.000 tahun cahaya jauhnya di pusat galaksi, sebuah objek masif yang tidak terlihat mulai menyebar kemana-mana dan kalian bahkan tidak tahu kalau kalian sedang menghirupnya sekarang. Semua berawal pada tahun 70-an ketika seorang astronom bernama Vera Rubin mempelajari galaksi Andromeda. Dia memutuskan untuk memeriksa apakah bintang-bintang bergerak dengan cara yang dapat diprediksi. Katakanlah kamu memutar bola pada seutas tali di sekelilingmu, semakin dekat bola itu denganmu, semakin cepat bola itu bergerak dalam lingkaran yang rapat. Tapi jika kamu membiarkan tali itu lebih panjang, bola akan bergerak lebih lambat dalam lingkaran yang lebih besar. Begitulah cara kerja gravitasi. Hal yang sama berlaku untuk planet-planet. Planet-planet yang lebih dekat seperti Merkurius berputar dengan cepat dan menyelesaikan orbitnya dalam hitungan bulan. Planet-planet yang jauh seperti Neptunus dan Saturnus membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikan satu kali rotasi. Bintang-bintang itu sendiri seharusnya mengorbit pusat galaksi mereka dengan cara yang sama. Bintang-bintang yang lebih dekat bergerak cepat, sedangkan bintang-bintang yang lebih jauh bergerak lebih lambat. Benar kan? Tapi ketika Vera mengukur kecepatannya, dia melihat sesuatu yang tidak mungkin. Mereka tidak melambat. Bintang-bintang jauh bergerak sama cepatnya dengan bintang-bintang di dekat pusat galaksi. Menurut logika, galaksi-galaksi itu seharusnya sudah hancur berantakan, tapi mereka tidak. Dan itu berarti ada sesuatu yang menyatukan mereka. Sesuatu yang tidak terdeteksi, sebuah objek besar yang tidak terlihat di pusat galaksi, membelokkan realitas tanpa pernah menampakkan diri. Jadi dia mengecek berulang-ulang galaksi yang berbeda. Ini bukan kebetulan, hal itu terjadi di mana-mana. Rubin secara tidak sengaja menemukan bukti bahwa galaksi-galaksi tenggelam dalam sesuatu yang jauh lebih berat daripada semua bintang, planet, dan gas di alam semesta kita jika digabungkan. Benda itu menggenggam kita dengan tangan-tangan hantu. Para astronom menyebutnya materi gelap karena materi ini tidak bercahaya, tidak memantulkan cahaya, dan sepertinya tidak berinteraksi dengan apapun. Ia hanya ada di sana. Tapi semua perhitungan menunjukkan bahwa materi ini ada, dan tidak hanya ada, tapi juga menyusun 85% dari seluruh massa di alam semesta. Kita tahu bahwa ia membentuk galaksi-galaksi. Tanpanya dunia yang kita kenal tidak akan ada. Namun seperti halnya bintang tak terlihat yang ditemukan para ilmuwan di pusat Bima Sakti, satu-satunya cara untuk mendeteksinya adalah melalui gravitasi. Jadi bagaimana cara menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan? Baru-baru ini para ilmuwan menemukan mungkin ada bintang yang tidak terlihat di pusat Bima Sakti. Dan penemuan yang menarik ini akhirnya bisa membantu kita memahami seperti apa materi gelap itu. Mereka mulai dengan mencari sidik jari materi gelap, tanda-tanda keberadaannya di mana saja. Mereka mempelajari bagaimana galaksi bergerak dan menumpuk partikel-partikel di dalam mesin raksasa dengan harapan bisa menciptakan potongan-potongan kecil materi gelap di laboratorium. Tapi hal ini tidak menghasilkan apa-apa. Mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dicari, apakah materi gelap terbuat dari partikel. Ada teori yang mengatakan bahwa materi gelap terbuat dari partikel-partikel hantu yang nyaris tidak menyentuh apapun, atau yang lebih aneh lagi, yang mungkin berkedip-kedip dan menghilang dalam sekejap mata. Tapi ada satu masalah nih, jika materi gelap benar-benar bekerja seperti itu, maka pusat-pusat galaksi seharusnya sangat padat, bertonton materi akan berdesakan dalam ruangan yang sangat kecil. Tapi di alam semesta kita, inti galaksi tampak lembut, menyebar, dan nyaris lembut. Sebuah teori baru telah muncul dan teori ini sangat liar. Bagaimana jika materi gelap di pusat galaksi tidak terbuat dari partikel-partikel berat? Bagaimana kalau materi gelap itu terbuat dari sesuatu yang sangat halus sehingga lebih mirip sehelai rambut?
Rambut-rambut ini bisa jadi terbuat dari sesuatu yang sangat ringan, lebih ringan dari apapun yang pernah kita lihat, dan miliaran kali lebih kecil dari neutrino yang merupakan partikel paling ringan yang pernah diketahui. Mereka menyebut ide ini materi gelap kabur, dan mungkin saja hal ini akan mengubah semua yang kita ketahui tentang alam semesta. Sebuah tim astrofisikawan ingin menguji ide ini, jadi mereka menjalankan simulasi, membuat model galaksi sederhana dengan dua bahan utama, sejumlah besar materi gelap yang kabur dan sedikit gas, jenis gas yang sama dengan yang membentuk bintang-bintang yang bisa kita lihat. Mereka menekan start dan membiarkan sistem berevolusi dengan sendirinya sambil mengamati bagaimana keduanya berinteraksi. Pada awalnya semuanya hanya berupa kekacauan, tapi kemudian materi gelap yang kabur mulai berkumpul. Materi itu menyatu, membentuk objek besar yang tidak terlihat di dekat pusat galaksi. Gas mengikuti, menyebar ke seluruh masa hantu ini, bercampur dengannya dan berpendar redup. Lalu tiba-tiba terbentuk sesuatu yang luar biasa, yaitu bintang-bintang gelap. Bukan bintang biasa seperti matahari yang bersinar terang dan panas. Sebaliknya, bintang ini merupakan objek yang sangat besar, masif dan tidak terlihat, gabungan dari dua jenis materi yang berbeda. Kita belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Objek seperti itu akan membentang sejauh ribuan tahun cahaya, tapi objek tersebut hampir tidak berbobot, lebih mirip awan gumpalan kosmik daripada apapun. Para ilmuwan menyebutnya bintang fermion boson. Akhirnya materi gelap ini mulai masuk akal. Inti bintang aneh yang tidak terlihat ini memiliki kerapatan yang pas, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Bentuknya persis seperti yang dilihat para astronom di galaksi-galaksi nyata. Jika hal ini berhasil dikonfirmasi, maka akhirnya akan menjelaskan bagaimana materi gelap berperilaku dan bekerja. Dan jika mereka benar, maka setiap galaksi di alam semesta bisa jadi terkait dengan salah satu raksasa yang sangat besar dan tak terlihat. Bintang tersembunyi Bima Sakti mungkin salah satunya yang membentuk galaksi kita dengan cara yang tidak pernah kita sadari. Yang liar adalah benda ini tidak akan berperilaku seperti materi normal. Materi ini tidak akan membentuk sesuatu yang padat, malahan materi ini lebih mirip jaringan filamen atau rambut yang kompleks dan terus bergerak. Ini juga berarti bumi bisa jadi dikelilingi oleh materi tersebut. Materi gelap masih mengikuti aturan gravitasi. Ketika bergerak melewati planet-planet dan bintang-bintang, gravitasi menariknya ke dalam aliran yang terfokus, jadi materi gelap itu memeluk sekaligus melewati planet kita, bergoyang terus-menerus. Jika kita bisa melihatnya, mereka akan tampak seperti benang-benang yang bercahaya dan tak terlihat di mana-mana. Mereka akan menembus planet ini, membentang jauh ke angkasa. Tapi ini baru permulaan ya. Sekarang para ilmuwan perlu menyempurnakan model mereka, membuat model yang lebih detil lagi, dan membandingkan prediksi mereka dengan galaksi-galaksi yang sesungguhnya. Tapi penemuan bintang gelap di pusat galaksi ini bukan satu-satunya petunjuk bagi kita. Untungnya alam semesta telah memberi kita cara untuk mencari sidik jari itu, pelensaan gravitasi. Ketika cahaya dari galaksi jauh bergerak ke arah kita, cahaya tersebut terkadang berpapasan dengan galaksi masif lain di tengah perjalanan atau dengan objek-objek masif lainnya yang memiliki gravitasi luar biasa. Alih-alih melaju lurus, cahaya justru dibelokkan di sekitar objek masif tersebut karena gravitasi. Dan ketika akhirnya mencapai kita, cahaya tersebut menciptakan versi yang terdistorsi dan diperbesar dari galaksi aslinya. Pada dasarnya ini seperti melihat melalui sepotong kaca yang melengkung. Jika materi gelap itu kabur, maka materi gelap itu akan meninggalkan pola yang aneh pada gambar yang terdistorsi. Seharusnya ada yang sedikit bergelombang dan tidak jelas.
Para ilmuwan membutuhkan objek yang sempurna untuk mempelajarinya dan mereka menemukannya. Galaksi jauh yang cahayanya dibengkokkan oleh gravitasi sehingga menciptakan gambar yang aneh dan membentang. Mereka menggunakan teleskop radio yang sangat kuat, menghubungkannya ke seluruh dunia dan mengubahnya menjadi satu teleskop raksasa sebesar bumi. Dengan ini mereka bisa memperbesar gambar sehingga bisa melihat detil-detil galaksi sekecil butiran pasir di bulan. Kemudian mereka melakukan eksperimen besar-besaran. Mereka menciptakan versi palsu dari gambar ini, simulasi dengan berbagai ukuran partikel materi gelap yang kabur. Pada titik tertentu, mereka menemukan kecocokan yang sempurna. Hal ini membantu kita menghitung massa partikel materi gelap dengan tepat bahkan sebelum kita mendeteksinya. Petunjuk-petunjuk yang ada menuntun kita ke galaksi kita sendiri. Sepertinya bagian terpadat dari rambut-rambut itu, akar, mungkin sangat dekat dalam skala kosmik. Hanya puluhan ribu mil dari bumi. Jarak yang cukup dekat untuk dijangkau oleh wahana antariksa. Sekarang setelah para ilmuwan menemukan bintang tak terlihat di pusat Bima Sakti, kita tinggal mempelajarinya dari dekat. Kirimkan misi ke salah satu akarnya, dan kemudian kita mungkin bisa memecahkan misteri ruang angkasa terbesar. Perhatian, peringatan darurat. Ini bukan latihan. Bima Sakti sedang terbakar. Saya ulangi, Bima Sakti terbakar. Protokol evakuasi diaktifkan. Semua bentuk kehidupan di bumi harus segera dipindahkan ke galaksi Andromeda. Saya ulangi. Tunggu, ada kebakaran di galaksi kita. Ini soal gas super panas yang mengelilingi Bima Sakti. Gas ini tidak hanya super panas, tapi juga sudah ada sejak miliaran tahun lalu. Tapi, apa yang memanaskan gas ini dan menjaganya tetap begitu? Bima Sakti menyimpan gas jauh lebih banyak daripada bintang. Gas ini penting untuk membentuk bintang baru. Selama miliaran tahun, cadangan gas raksasa ini memungkinkan galaksi terus menghasilkan bintang. Tapi gas ini sangat tipis dan tersebar, sehingga hampir mustahil diamati langsung. Ini menyulitkan ilmuwan untuk mengetahui jumlah sebenarnya gas di Bima Sakti. Dalam beberapa dekade terakhir, peneliti akhirnya memastikan galaksi kita dikelilingi bola gas panas yang sangat besar. Awan gas ini membentang hingga 700.000 tahun cahaya dari pusat galaksi dan mencapai suhu jutaan derajat. Awalnya ilmuwan mengira suhu ekstrem gas ini karena gravitasi Bima Sakti. Mereka yakin gravitasi membuat gas berputar, mencegahnya jatuh ke dalam, dan memanaskannya selama proses itu. Tapi baru-baru ini, ilmuwan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada lapisan gas kedua yang bahkan lebih panas. Gimana kita menemukan gas bersuhu sekitar 10 juta derajat Celcius ini? Sinar X redup dari segala arah di langit mengungkap keberadaannya. Gas ini juga terdeteksi saat menyerap cahaya dari kuasar jauh, yaitu objek terang di luar galaksi kita. Tidak heran, ilmuwan mulai mencari sumber panas yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Mereka segera menemukan dua jenis gas, yakni gas pemancar sinar X dan gas penyerap, berasal dari wilayah berbeda di galaksi. Gas pemancar sinar X tampaknya dihasilkan oleh wilayah menggembung di sekitar cakram bintang Bima Sakti. Wilayah ini adalah hasil langsung dari pembentukan bintang yang masih berlangsung di galaksi. Bintang-bintang raksasa di wilayah ini akhirnya meledak sebagai supernova, melepaskan energi besar. Energi ini memanaskan gas di sekitarnya hingga suhu ekstrem. Gas yang dipanaskan supernova menjadi turbulen, bergerak kacau. Sebagian meloloskan diri ke ruang antar galaksi, sebagian mendingin dan jatuh kembali ke cakram. Siklus pemanasan, pendinginan, dan pergerakan ini membuat lapisan gas panas terlihat dalam sinar X. Gas penyerap diperkaya dengan elemen seperti sulfur, magnesium, dan neon. Elemen ini tercipta di dalam bintang masif melalui reaksi nuklir dan terlepas ke antariksa saat ledakan supernova. Bintang pelarian yang terlempar dari cakram Bima Sakti juga berkontribusi saat meledak sebagai supernova. Mereka menciptakan kantong gas kaya elemen di atas cakram galaksi. Gas pemancar sinar X membentuk lapisan bercahaya di sekitar cakram Bima Sakti. Lapisan ini tak pernah hilang karena pembentukan bintang dan aktivitas supernova di galaksi.
Bersama proses ini menjelaskan sinyal penyerapan dan pancaran yang diamati astronom, pembentukan bintang, ledakan supernova, dan pergerakan gas bekerja sama membentuk Bima Sakti. Gas panas tidak hanya mengatur pembentukan bintang, tapi juga mendistribusikan material dari dalam bintang. Elemen yang dihasilkan di inti bintang disebarkan ke seluruh galaksi oleh supernova menjadi bahan dasar bagi generasi bintang berikutnya. Tim peneliti berencana terus mengamati gas pada panjang gelombang cahaya lain. Ini bisa memberi lebih banyak informasi tentang perilaku dan komposisi gas. Dengan memahami dinamika gas ini, kita kemungkinan akan belajar lebih banyak tentang bagaimana galaksi seperti Bima Sakti berevolusi seiring waktu. Kita semua perlu data yang bisa dikumpulkan, lagi pula kita belum tahu bentuk sebenarnya galaksi kita. Penemuan terbaru ungkap Bima Sakti bukan cakram datar seperti yang dipikirkan sebelumnya. Bukan, ia memiliki struktur melengkung dan yang paling gila, materi gelap mungkin penyebab deformasi ini. Konfirmasi pertama bahwa Bima Sakti bukan cakram datar sempurna datang dari pengamatan pesawat ruang angkasa Gaia. Gaia memetakan posisi dan gerakan lebih dari 1 miliar bintang, menunjukkan Bima Sakti membentang lebih jauh dari perkiraan awal. Di tepiannya, cakram galaksi memiliki struktur bergelombang dan melengkung dengan deformasi serius di pinggir luar. Apa penyebab lengkungan ini? Deformasi ini mungkin akibat tabrakan galaksi kuno seperti tabrakan Bima Sakti dengan galaksi kerdil Sagittarius sekitar 6 miliar tahun lalu. Tapi studi baru menunjukkan lengkungan ini bisa disebabkan oleh halo materi gelap yang miring mengelilingi galaksi kita. Halo materi gelap adalah struktur tak terlihat namun masif yang mengelilingi sebagian besar galaksi, termasuk Bima Sakti. Halo ini menyimpan sebagian besar massa galaksi dan memiliki pengaruh gravitasi kuat pada struktur galaksi. Jika halo materi gelap miring relatif terhadap bidang galaksi, efek gravitasinya bisa mendistorsi galaksi seiring waktu. Untuk memverifikasi teori ini, peneliti menggunakan data dari simulasi komputer sangat rinci yang memodelkan evolusi galaksi dengan tambahan materi gelap dan interaksi antara materi dan medan magnet. Analisis menunjukkan wilayah dalam halo materi gelap bisa miring signifikan terhadap bidang galaksi. Kemiringan ini mungkin akibat tabrakan galaksi atau pertemuan dekat dengan galaksi lain. Halo yang miring ini bisa tetap begitu selama miliaran tahun, cukup lama untuk melengkungkan cakram galaksi. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang unik. Astronom telah mengamati bidang melengkung di galaksi lain juga. Bahkan hampir setengah dari semua galaksi spiral di alam semesta memiliki cakram yang melengkung. Jadi halo materi gelap yang miring dan efek gravitasinya mungkin berperan besar dalam membentuk galaksi seiring waktu. Sementara kita mencari jawaban, Bima Sakti terus bersinar terang, tapi listrik antariksa apa yang menjaga cahayanya? Apa yang memicu pembentukan bintang? Lagi pula, sekitar 1 bintang seukuran matahari lahir setiap tahun di galaksi dan itu butuh banyak bahan bakar. Pembentukan bintang memerlukan hidrogen, elemen paling melimpah di alam semesta. Tapi itu seharusnya sudah habis sejak lama, kecuali ada sumber pengisian ulang. Sumbernya mungkin awan hidrogen cepat yang jatuh ke cakram galaksi. Hidrogen yang memicu Bima Sakti terionisasi sulit dideteksi. Berbeda dengan hidrogen atomik yang memancarkan cahaya, hidrogen terionisasi tidak. Ia menyerap cahaya sehingga hanya terlihat saat melintas di depan sumber latar yang terang. Sebelumnya, astronom menggunakan kuasar, objek antariksa jauh yang sangat terang, sebagai latar untuk mendeteksi awan gas ini. Sayangnya dalam kasus ini, sulit menentukan seberapa jauh awan itu. Bisa berada di mana saja antara Bima Sakti dan kuasar yang berjarak miliaran tahun cahaya. Untuk menentukan lokasi awan gas, astronom menggunakan spektrograf asal kosmik di teleskop antariksa Hubble. Mereka mengamati 27 bintang dalam jarak 10.000 tahun cahaya dari cakram Bima Sakti. Analisis cahaya bintang menunjukkan sekitar setengahnya tertutup oleh awan gas. Artinya, awan gas ini cukup dekat untuk langsung memasok cakram Bima Sakti. Peneliti menghitung awan gas ini memiliki massa total setara 110 juta matahari.
cadangan hidrogen yang sangat besar ini lebih dari cukup untuk mendukung pembentukan bintang di Bima Sakti. Dari mana asal awan-awan itu? Hingga kini misteri itu belum terpecahkan. Ada dua kemungkinan utama. Awan tersebut mungkin terdiri dari hidrogen yang terbentuk tidak lama setelah Big Bang, gas purba. Struktur ini bisa saja berada di luar galaksi selama miliaran tahun, baru-baru ini tertarik oleh gravitasi Bima Sakti. Atau awan itu mungkin berasal dari material yang terlontar dari Bima Sakti sendiri. Saat bintang meledak sebagai supernova, mereka mendorong gas keluar. Seiring waktu, material ini mendingin dan kembali ke cakram galaksi membentuk awan. Asal-usul awan hanya dapat diketahui setelah mempelajari komposisi kimianya. Gas dari bintang yang meledak mengandung elemen lebih berat, sedangkan gas purba pasca Big Bang hampir sepenuhnya terdiri dari hidrogen dan helium. Teleskop ultraviolet di masa depan dapat memberikan pengukuran detail yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini. Alam semesta ibarat jalan raksasa, dan galaksi-galaksi terus bergerak di jalan raya ini. Seperti halnya mobil yang dikemudikan oleh pengemudi ceroboh, mobil bisa bertabrakan dan menabrak. Para astronom baru-baru ini menyaksikan tabrakan kosmik yang luar biasa. Tabrakan ini melibatkan galaksi-galaksi yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Dengan menggunakan instrumen canggih, para peneliti mencatat sebuah galaksi melaju dengan kecepatan sekitar 3,2 juta kilometer per jam saat menabrak sekelompok galaksi lain. Tabrakan ini menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat sehingga dapat membentuk ulang seluruh wilayah, meninggalkan efek jangka panjang pada struktur dan dinamiknya. Apakah tabrakan itu akan mempengaruhi tata surya kita? Sebelum kita selidiki, kita pelajari lebih lanjut tempat kejadian tabrakannya. Sebenarnya, tabrakan ini masih terus terjadi di Quintet Stefan. Ini merupakan gugus galaksi yang menarik dan telah menjadi subjek penelitian para ilmuwan selama lebih dari 1 abad. Quintet ini terdiri dari 5 galaksi yang terletak di rasi Pegasus. Kelompok galaksi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1877 oleh astronom Prancis Edward Stefan menggunakan teleskop di Observatorium Marseille. Meskipun namanya tenang, Quintet Stefan sama sekali tidak tenang. Tempat ini penuh dengan tabrakan galaksi dan turbulensi. 4 dari 5 galaksi terikat secara gravitasi. Artinya mereka saling berinteraksi secara fisik. Interaksi tersebut melontarkan materi dari galaksi tersebut. Seiring waktu, materi tersebut membentuk medan puing yang sangat luas di ruang angkasa di sekeliling galaksi-galaksi. Astronom meyakini bahwa pada akhirnya, galaksi-galaksi ini akan bergabung menjadi satu galaksi raksasa. Tapi itu baru akan terjadi jutaan tahun lagi. Yang mengherankan, galaksi kelima dalam kelompok tersebut yang terletak di sudut kiri atas gambar tidak ikut bertabrakan. Galaksi ini berada jauh lebih dekat dengan bumi, lebih dari 200 juta tahun cahaya lebih dekat tepatnya. Jadi kesejajarannya dengan galaksi-galaksi lain hanyalah perspektif kebetulan dari sudut pandang kita, sehingga membuatnya tampak sebagai bagian dari kelompok tersebut. Stefan tidak mengetahui hal ini pada abad ke-19, sehingga nama Quintet tetap digunakan, meskipun hanya ada 4 galaksi yang secara fisik terlibat dalam tabrakan tersebut. Sekarang bagaimana kalau kita melihat tabrakan ini secara detail? Di tengah peristiwa ini terdapat satu galaksi dalam kelompok tersebut yang sedang menabrak galaksi-galaksi lainnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Dari sudut pandang kita di bumi, galaksi ini tampak mendekati Quintet tersebut dari belakang dan langsung menuju ke arah pengamat. Tabrakan ini menciptakan gelombang kejut yang sangat besar yang merambat ke galaksi-galaksi di sekelilingnya. Saat gelombang kejut bergerak melalui kantong-kantong gas dingin, gelombang bergerak dengan kecepatan hipersonik, beberapa kali kecepatan suara dalam medium antar galaksi. Proses ini melepaskan elektron dari atom-atom, meninggalkan jejak panjang gas bercahaya dan terionisasi. Namun ketika gelombang kejut melintasi area gas panas, gelombang memanfaatkan materi, bukannya mengacaukannya. Kompresi ini menghasilkan gelombang radio yang bisa dideteksi oleh teleskop radio. Selain membentuk kembali struktur medium antar galaksi di Quintet Stefan, gelombang kejut juga mempengaruhi evolusi masa depan galaksi yang terlibat. Nah, bagaimana para ilmuwan bisa menemukan peristiwa luar angkasa yang sangat dramatis? Semua berkat teknologi inovatif. Peserta teknologi paling penting adalah WIF, spektograf mutakhir yang dipasang di teleskop William Herschel di La Palma, Spanyol.
Alat ini dikhususkan untuk mengumpulkan data spektroskopi, yaitu informasi tentang bagaimana materi menyerap atau memancarkan cahaya dan radiasi. Dengan alat ini, astronom bisa mengamati pergerakan dan komposisi objek di angkasa dengan presisi tinggi. Selain WAVE, para peneliti menggunakan data yang diterima dari beberapa observatorium besar lainnya. Salah satunya adalah LOFAR, Low Frequency Array. LOFAR merupakan teleskop radio dengan jaringan antena yang mengamati gelombang radio yang dihasilkan oleh gelombang kejut yang lebih lemah ketika gas panas memapat. Astronom menggabungkan data yang diterima dari semua instrumen dan berhasil mempelajari gelombang kejut dan efeknya dengan sangat detail. Tabrakan di Quintet Stephen ini memberi kita kesempatan besar untuk tahu lebih banyak tentang interaksi antar galaksi yang bisa mempengaruhi evolusi alam semesta. Ketika galaksi bertabrakan satu sama lain, gas dan debu akan terdistribusi ulang. Hal ini bisa memicu pembentukan bintang baru, bahkan menyebabkan munculnya lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Dan berbicara tentang Quintet Stephen, tabrakan yang terjadi di area ini membantu kita mendapatkan informasi tambahan tentang perilaku gas dalam kondisi ekstrim. Pada saat yang sama, tabrakan galaksi tidaklah sesering yang kalian bayangkan. Tabrakan galaksi adalah hal yang umum terjadi dalam skala kosmik. Di masa awal alam semesta, tabrakan lebih sering terjadi karena galaksi berada sangat dekat satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, interaksi semacam itu memainkan peran penting dalam membentuk alam semesta. Bahkan galaksi kita Bima Sakti telah mengalami banyak tabrakan di masa lalu. Kita bisa melihat bukti-bukti interaksi yang merusak tersebut dalam bentuk arus puing-puing dan gugus bintang yang terganggu di dalam galaksi. Bahkan para astronom memperkirakan bahwa Bima Sakti akan bertabrakan dengan galaksi tetangga, Andromeda, dalam waktu 4,5 miliar tahun lagi, yang nantinya akan membentuk galaksi baru yang lebih besar. Meskipun bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, tabrakan galaksi adalah proses yang sangat lambat dari sudut pandang manusia. Meskipun galaksi-galaksi bergerak dengan kecepatan jutaan mil per jam, jarak yang mereka tempuh sangatlah jauh, sehingga proses penggabungannya memerlukan waktu jutaan hingga miliaran tahun. Tabrakan galaksi tidak terlihat seperti tabrakan eksplosif yang mungkin kalian bayangkan. Tabrakan ini lebih mirip dengan tabrakan fluida. Ketika dua galaksi bertabrakan, gaya gravitasi mereka akan mengubah bentuknya. Kedua galaksi itu meregang, melengkung, dan saling menukar materi, bintang, gas, dan debu. Akibatnya, terbentuklah ekor pasang surut, cincin, dan bahkan jembatan antar galaksi. Salah satu tabrakan antar galaksi yang paling terkenal adalah tabrakan ARP-148. Dalam tabrakan kosmik ini, salah satu galaksi menjadi berbentuk seperti cincin, sedangkan galaksi yang lain membentang panjang seperti ekor. Begitulah dahsyatnya interaksi gravitasi antar galaksi selama tabrakan. Meskipun tabrakan antar galaksi sangat mengesankan, tabrakan antar bintang neutron, sisa-sisa bintang masif yang sangat padat, merupakan salah satu fenomena yang paling energetik di alam semesta. Bintang neutron sangatlah kecil dan padat. Satu bintang neutron mengandung massa matahari yang berkumpul di area seluas kota. Ketika dua bintang neutron bertabrakan, keduanya akan bergabung dan membentuk lubang hitam, melepaskan energi yang sangat besar dalam prosesnya. Peristiwa ini menghasilkan gelombang gravitasi, riak di ruang angkasa yang bisa dideteksi oleh instrumen seperti LIGO dan Virgo, dan juga semburan cahaya yang lebih terang dari miliaran bintang. Di bumi, kemungkinan pengaruh langsung tabrakan galaksi secara langsung sangatlah kecil. Untungnya rentang waktu dan jarak membuat peristiwa tersebut tidak membahayakan kehidupan di planet kita. Lain halnya dengan tabrakan berskala kecil seperti tabrakan asteroid. Tabrakan asteroid telah terjadi dalam sejarah bumi. Tabrakan asteroid paling terkenal adalah yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun lalu. Meskipun tabrakan besar jarang terjadi, para astronom terus memantau objek-objek dekat bumi untuk melindungi planet kita dari potensi ancaman. Nah, berbicara tentang tabrakan antariksa, ada pertanyaan muncul. Bisakah kehidupan berpindah antar planet? Ini yang disebut litopanspermia, perpindahan kehidupan antar planet melalui serpihan-serpihan tabrakan.
Jika asteroid atau komet menabrak sebuah planet, pecahan-pecahan batuan akan terlontar ke angkasa. Jika pecahan itu membawa kehidupan mikroba, maka pecahan itu bisa saja mendarat di planet lain dan menyemai kehidupan di sana. Dan tahu nggak? Menurut eksperimen, mikroorganisme tertentu yang sangat tangguh, seperti cyanobacteria, dapat bertahan hidup dalam kondisi perjalanan luar angkasa yang keras, termasuk radiasi dan masuk kembali ke atmosfer planet lain. Bagaimanapun, litopanspermia masih hanya sebuah teori dan masih menjadi perdebatan di antara para ilmuwan. Tapi tak membuatnya jadi kurang menarik. Teori ini pada akhirnya bisa membantu kita memahami bagaimana kehidupan bisa menyebar ke seluruh alam semesta. Tapi mari kita kembali ke tabrakan yang sedang berlangsung di Quintet Stefan. Dengan mempelajari peristiwa semacam itu, para astronom bisa mengetahui lebih banyak tentang bagaimana galaksi berinteraksi, berevolusi, dan mempengaruhi lingkungannya. Semoga dalam waktu dekat kita bisa menemukan fakta-fakta menarik lainnya tentang proses ini. Nantikan saja ya. Apakah ada mega matahari raksasa di pusat Bima Sakti? Para ilmuwan sempat menduga demikian karena tempat ini merupakan tempat yang paling terang di galaksi kita. Di sana terdapat jutaan bintang yang terkumpul dalam sebuah area kecil. Area ini disebut tonjolan galaksi. Tonjolan galaksi memiliki jutaan bintang lebih banyak per tahun cahaya daripada bagian galaksi lainnya, bisa jadi 10 juta kali lebih padat daripada bagian galaksi kita. Dalam beberapa kasus, bintang-bintang di area ini hanya berjarak 5 hari cahaya. Ini sama saja dengan jika ada bintang lain di tata surya yang jaraknya lebih jauh dari Pluto dalam skala ruang angkasa. Tapi mengapa tempat ini begitu padat? Ketika galaksi terbentuk, banyak gas dan debu yang berkumpul di bawah gaya gravitasi. Materi ini berkumpul dan akhirnya membentuk bintang. Gravitasi dan momentum sudut menjadi seimbang dan galaksi mulai tampak seperti piringan datar dengan inti yang cukup terang dan menggembung. Bintang-bintang menjalani kehidupan yang nyaman dan ketika sampai di garis akhir, mereka akan runtuh karena beratnya yang sangat besar. Lalu terbentuklah lubang hitam. Lubang hitam senang sekali memakan segala sesuatu di sekelilingnya dan semakin banyak yang mereka makan, semakin besar ukurannya. Dan tempat mana yang lebih sempurna untuk makan malam yang lezat selain pusat galaksi, di mana semua benda-benda luar angkasa berkumpul bersama? Jadi lubang hitam itu mulai memakan gas dan debu di sekelilingnya, membentuk piringan akresi. Ketika materi ini berputar masuk ke dalam lubang hitam, materi ini memanas dan memancarkan banyak energi yang membuat pusat galaksi menjadi lebih terang. Itulah sebabnya kenapa kalian bisa menemukan lubang hitam supermasif dan tonjolan galaksi di pusat-pusat galaksi. Tonjolan galaksi di pusat Bima Sakti terlihat seperti elips. Itu adalah tonjolan klasik. Bintang-bintang di sana tidak seperti matahari kita. Mereka bergerak secara acak ke segala arah dan bidang. Ditambah lagi mereka semua bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi gravitasi di sana bekerja dengan sangat cepat dan hal ini membuat tonjolan bintang terlihat seperti bola atau elips. Karena mereka adalah yang pertama kali terbentuk, maka mereka memiliki bintang-bintang yang paling tua di galaksi kita. Tapi di sana juga terdapat beberapa tempat pembentukan bintang dan banyak bintang masif yang lebih muda yang usianya kurang dari 100 juta tahun. Ketika kita bergerak semakin jauh dari pusat, keadaan menjadi sedikit lebih tenang, bintang-bintang mulai berotasi secara seragam dan menjadi stabil. Saat ini bumi berada di salah satu lengan spiral Bima Sakti yang disebut lengan Orion, cukup jauh dari tonjolan galaksi. Di bagian lingkungan kita, bintang-bintang biasanya berjarak sekitar 4 atau 5 tahun cahaya. Artinya, sebagian besar galaksi sebenarnya hanyalah ruang hitam yang kosong. Lubang hitam yang kita cari dinamai bintang Sagittarius A. Masa lubang hitam ini sekitar 4 juta kali masa matahari. Ukurannya juga sekitar 51 juta kilometer, hampir sama dengan jarak antara Merkurius dan matahari. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini tidak menarik Bima Sakti ke dalamnya dan tidak akan memakan kita. Lubang hitam ini sebenarnya sangat kecil dibanding seluruh galaksi, jadi mereka hanya bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya.
Saat ini banyak bintang yang mengitari bintang Sagittarius A. Meskipun ia memancarkan energi yang sangat besar, kita tidak dapat melihat cahayanya dari bumi tanpa upaya ilmiah yang besar. Tapi mengapa kita tidak bisa melihat pusatnya sendiri? Tonjolan galaksi sangat terang, sehingga meskipun jaraknya 26.000 tahun cahaya, kita seharusnya bisa melihatnya bersinar terang di langit. Tapi kita tidak melihatnya. Ternyata itu semua karena debu luar angkasa, ada banyak debu di antara kita dan inti bintang, dan debu itu menyerap sebagian besar cahaya tampak. Kita hanya bisa melihat inti galaksi dengan menggunakan jenis cahaya lain, seperti inframerah dekat, sinar gamma, dan sebagainya. NASA memiliki foto-foto inti galaksi dalam berbagai jenis cahaya, dan foto-foto tersebut menunjukkan betapa terangnya pusat galaksi tanpa adanya debu yang menghalangi pandangan kita. Tapi tidak semua area terang terhalang oleh gas dan debu. Sebagai contoh, ketika kita melihat gugus padat seperti Messier 13, bintang-bintangnya sangat berdekatan sehingga tampak seperti bintik putih. Sebagian besar teleskop kita tidak bisa memisahkannya satu sama lain. Galaksi satelit M32, tetangga kita di dekat galaksi Andromeda, memiliki sekitar 84 bintang per tahun cahaya. Saking padatnya, bintang-bintang di sana bahkan tidak bisa dilihat oleh teleskop Hubble. Sebagai gambaran, tata surya kita memiliki panjang 2 tahun cahaya, kita bisa melihat sekitar 168 bintang di luar jendela jika kita berada di sana. Bintang terdekat kita adalah Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4 tahun cahaya dari matahari. Jika jaraknya hanya beberapa hari cahaya, bintang ini akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Jadi jika kita berhasil bertahan hidup di area bintang yang sangat padat, langit akan berwarna putih sepanjang hari. Tapi, kecil kemungkinan kita bisa menemukannya. Semakin kita mendekati pusat Bima Sakti, peluang untuk menemukan kehidupan semakin kecil. Gravitasi bintang-bintang menjadi liar dengan gerakan yang kacau, sehingga nyaris tidak ada planet di sekitarnya. Di planet-planet ajaib itu, radiasi dari sinar kosmik meroket, ledakan supernova dan tabrakan bintang di dekatnya menjadi peristiwa sehari-hari. Dan semua gas di sekelilingnya pada dasarnya tidak memungkinkan untuk bernapas atau bahkan melihat dengan baik. Pada saat yang sama, ketika kita bergerak semakin jauh, jumlah bintang di sekitar kita juga semakin sedikit. Unsur-unsur yang sangat berguna bagi kehidupan seperti karbon, oksigen, dan besi diproduksi oleh bintang, jadi jumlahnya juga berkurang. Radiasi yang terlalu tinggi akan sangat buruk, tapi radiasi yang terlalu rendah berarti tidak ada cukup energi untuk mendukung reaksi kimia seperti fotosintesis. Itulah sebabnya jika ada kehidupan di luar bumi, kemungkinan besar kehidupan itu berada di suatu tempat di tengah-tengah galaksi yang berbeda. Tapi sebagian galaksi mendapatkan kecerahannya dari apa yang disebut inti galaksi aktif. Daerah ini merupakan daerah yang sangat energetik di pusat beberapa galaksi. Mereka bersinar jauh lebih terang daripada bintang-bintang yang bisa dibayangkan, meskipun sebagian besar hanya bersinar di bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kecerahannya bukan berasal dari bintang, melainkan dari piringan akresi di sekeliling lubang hitam supermasif. Ketika materi perlahan-lahan jatuh ke dalam lubang hitam, materi tersebut berkumpul di sekelilingnya dan menciptakan piringan gas, debu, dan benda-benda lain yang berputar. Karena gravitasi dan gesekan di sana sangat besar, piringan ini memanas dan mulai memancarkan energi yang sangat besar. Selain itu, piringan ini berputar sangat cepat, hampir seperti kecepatan cahaya. Karena itu, tabrakan terjadi di sana setiap saat dan sangat dahsyat. Tabrakan tersebut melepaskan energi yang lebih besar lagi. Sebagian besar galaksi tidak memiliki AGN. Galaksi yang memiliki AGN seperti galaksi M87 di rasi Virgo disebut galaksi aktif. Ada juga berbagai jenis AGN seperti galaksi Seyfert, galaksi radio, dan yang terakhir pemenang kompetisi kecerahan ruang angkasa, Quasar. Bayangkan benda-benda yang sangat terang sehingga bisa melebihi seluruh galaksi tempat mereka berada. Quasar adalah tipe tertentu dari inti galaksi aktif, bentuk yang paling ekstrim dan bercahaya.
Quasar merupakan bagian dari lubang hitam supermasif, lubang hitam terbesar di alam semesta kita. Quasar adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, mereka adalah piringan akresi paling terang di dunia kita karena lubang hitam raksasa yang memakan semua yang ada di sekelilingnya. Tapi kuasar juga memiliki fitur-fitur keren, misalnya mereka memiliki semburan partikel yang sangat kuat yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam dengan kecepatan hampir kecepatan cahaya. Semburan ini menambah kecerangan kuasar, meskipun demikian mereka hanya bisa dilihat dalam panjang gelombang radio. Energi yang dipancarkan kuasar sangat kuat sehingga bisa dilihat dari jarak miliaran tahun cahaya. Tapi kuasar terdekat dari kita berjarak 600 juta tahun cahaya, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop di halaman rumah. Jadi ketika kita melihat galaksi melalui teleskop, kita biasanya hanya melihat inti yang lebih terang, bukan bagian terluarnya. Sayangnya mata kita tidak diciptakan untuk melihat benda-benda seperti inti galaksi yang aktif, jadi bintang-bintang inilah yang paling terang yang bisa kita lihat. Tapi sungguh pemandangan yang indah ya. Di jantung galaksi, terdapat sebuah objek misterius yang belum pernah dilihat oleh para astronom. Objek ini melesat melintasi langit dengan cepat seperti bintang jatuh. Apa sebenarnya objek misterius itu? Dan apakah kaitannya dengan lubang hitam di pusat galaksi kita? Yuk kita cari tahu. Objek ini dinamai X7. Inilah bongkahan misterius yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di sekitar lubang hitam supermasif galaksi kita. Bahkan ada yang mengatakan objek ini sudah berkeliaran di sana selama ratusan tahun. Ada beberapa hal yang sudah kita ketahui tentang X7. Misalnya, beratnya sekitar 50 kali lipat berat bumi. Mungkin terdengar besar bagi kita yang tinggal di bumi, tapi di luar angkasa, beratnya bagaikan setetes air di lautan. X7 juga bergerak sangat cepat, dengan kecepatan hingga 1126 km per detik. Ini lebih cepat dibanding saat kamu coba mengambil sepotong pizza terakhir sebelum yang lain mengambilnya. Tapi benda apa ini sebenarnya? Apakah bintang ajaib yang gak pernah kita lihat sebelumnya? Pesawat antariksa ekstraterestrial? Ada beberapa teori yang berhubungan dengan nasib tragis objek ini di masa depan. Sayangnya, masa hidup X7 gak lama lagi. Saat ini, X7 berada di orbit elips berdurasi 170 tahun yang mengelilingi lubang hitam supermasif di pusat Bima Sakti. Tapi, ia gak akan sampai sejauh itu. Setiap tahun, ia bergerak semakin mendekati lubang hitam. Hanya dalam beberapa tahun, objek ini akan mengalami spagetifikasi. Ya, memang inilah istilah ilmiahnya. Lalu akhirnya tersedot dan gak pernah terlihat lagi. Ada lubang hitam supermasif di pusat seluruh galaksi, termasuk Bima Sakti. Lubang hitam ini begitu masif hingga bisa memelintir ruang waktu, menyebabkan bintang-bintang di dekatnya mengorbitnya dengan kecepatan sangat tinggi. Lubang hitam ini bagaikan penyedot debu kosmik yang menarik apa saja yang berada di dekatnya. Lubang hitam di galaksi kita bernama Sagittarius A-star. Terdengar seperti nama selebriti Hollywood ya? Tapi objek langit ini jauh lebih mengesankan daripada manusia biasa. Ukurannya sekitar 4 juta kali lebih besar dibanding matahari, yang berarti bintang ini bisa saja menelan seluruh tata surya kita. Tapi jangan khawatir. Lubang hitam ini memang terlihat menakutkan, tapi kenyataannya ukurannya terlalu kecil untuk bisa bersaing dengan sebuah galaksi. Lubang hitam hanya akan menyedot beberapa bintang terdekat, itu saja. Selain itu, Sagittarius A-star tampaknya nggak terlalu berselera makan. Akhir-akhir ini ia terlihat cukup tenang, dan ini kabar baik bagi kita. Kalaupun ia sangat rakus, lubang hitam ini nggak akan menjadi ancaman bagi kita, karena jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya. Dari bumi, kita bisa melihatnya di rasi bintang Sagittarius. Pada tahun 2022, kolaborasi teleskop Horizon Peristiwa merilis foto pertama Sagittarius A-star. Butuh kolaborasi dan teknologi bertahun-tahun untuk memotret foto yang menakjubkan ini. Dan ini adalah foto lubang hitam kedua dalam sejarah. Foto pertama dirilis pada tahun 2019. Dan memperlihatkan lubang hitam supermasif yang dinamai M87 star. Ya, keduanya sama-sama memiliki kata star di namanya. Gak usah terlalu dipikirkan. Kalian mungkin ingat foto ini sebagai foto lubang hitam pertama yang pernah ada. Foto ini menjadi sangat viral di internet.
Dan lubang hitam ini, M87 Star, yang terletak di galaksi Messier 87, jauh lebih menakutkan daripada Sagittarius A Star. Menurutmu 4 juta kali massa matahari sudah cukup mengesankan? Bagaimana dengan 2,5 miliar kali massa matahari? M87 sangatlah besar. M87 juga dikenal akan semburan plasmanya yang kuat, yang saking dahsyatnya bisa memancar hingga ribuan tahun cahaya dari pusat lubang hitam ini. Kalau M87 adalah pahlawan super, maka ia adalah Iron Man dengan sinar pelontar berkekuatan penuh. Sebenarnya, secara teknis kita nggak bisa memotret lubang hitam karena warnanya yang hitam. Nggak ada cahaya yang bisa lolos dari cengkeramannya. Tapi, cincin oranye yang bersinar di foto ini menunjukkan materi yang mengelilingi Sagittarius A Star. Materi itu disebut piringan akresi, yaitu piringan gas panas yang berputar mengelilingi pusat lubang hitam dan dalam prosesnya memanas hingga jutaan derajat. Ini seperti pusaran api raksasa tanpa jalan keluar. Dan bayangan di tengah-tengahnya merupakan lubang hitam itu sendiri. Di dalam bayangan itu ada horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas di sekeliling lubang hitam di mana nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos dari tarikan gravitasinya. Ini adalah titik tak bisa kembali, di mana gaya gravitasi begitu kuat hingga objek tercepat di alam semesta, yakni cahaya, nggak bisa lolos. Begitu melewati horizon peristiwa, kamu akan jatuh ke pusat lubang hitam, di mana hukum fisika yang kita kenal nggak berlaku lagi. Dan inilah nasib yang menanti X7 yang malang. Saat ini, X7 sedang diregangkan dan ditarik oleh gaya pasang surut yang kuat. Omong-omong, sebelum akhirnya lenyap, X7 diperkirakan akan menampilkan sedikit pertunjukan. Titik terdekatnya dengan lubang hitam yang disebut periastron diprediksi akan terjadi pada tahun 2036. Dan ketika akhirnya terkoyak oleh gaya gravitasi Sagittarius A Star, mungkin akan tampak atraksi kembang api yang keren. Tapi bukan ini hal yang terpenting. Uniknya, akhirnya perjalanan X7 di masa depan bisa membantu kita memahami apa sebenarnya benda ini. Sebuah tim ilmuwan telah mempelajari bagaimana sebuah objek aneh mengorbit lubang hitam. Saat itulah mereka mendapati X7 meregang hampir 2 kali lipat dari panjang awalnya. Lalu, apa artinya itu? Nah, ini menunjukkan kalau X7 kemungkinan besar terbentuk dari puing-puing yang terlontar saat terjadi tabrakan antara 2 bintang. Ya, kamu nggak salah dengar, sebuah tabrakan antar bintang. Bayangkan ini. 2 bintang saling jatuh cinta dan mulai mengitari satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah itu, mereka akhirnya bergabung. Saat ini terjadi, keduanya melontarkan bertonton gas dan debu. Dan mungkin tarian kosmik inilah yang melahirkan objek langit kita, X7. Ini seperti remah-remah yang tertinggal di atas meja setelah pesta makan besar di luar angkasa. Hal seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama di sekitar lubang hitam. Ini seperti kecelakaan di galaksi yang melontarkan puing-puing ke segala penjuru. Sebenarnya alam semesta ini penuh dengan bongkahan-bongkahan misterius loh. Bongkahan-bongkahan itu dinamakan objek G. Ini bukan Jimmy dari film Men in Black, tapi sama misterius dan sulit dipahami. Objek-objek ini telah membingungkan para astronom selama lebih dari 20 tahun. Wujudnya seperti awan gas tapi berperilaku seperti bintang. Seolah mereka nggak bisa memutuskan ingin menjadi awan atau bintang. Ayolah tentukan pilihan kalian. Objek-objek G membentang pada titik terdekat dengan pusat lubang hitam, tapi tetap utuh. Seperti karet gelang yang meregang tapi nggak putus. Para ilmuwan menduga objek-objek itu adalah bintang-bintang yang bergabung menjadi satu. Dan saat itu terjadi, terbentuk pula awan gas raksasa yang menyembunyikan hasilnya dari pandangan. Mirip seperti saat kita mengenakan sweater tebal agar nggak ada yang tahu badan kita sedikit lebih gemuk. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 mengungkap bahwa salah satu objek tersebut, G2, merupakan awal molekul yang menyembunyikan 3 bayi bintang. Benar-benar di luar dugaan. Tapi X7 sangat berbeda dari bongkahan lainnya. Ia sangat berbeda dengan objek-objek G, seperti sepupu aneh yang kamu jumpai setahun sekali saat pertemuan keluarga. Evolusinya jauh lebih dramatis. Selain itu, X7 nggak disatukan oleh massa yang berada di intinya. Jadi, apa yang menyatukannya? Debu peri, sihir. Kami butuh jawaban.
Itulah sebabnya para ilmuwan meyakini kalau X7 bukanlah objek Y, melainkan puing-puing yang tertinggal darinya. Atau mungkin juga bukan. Kita belum mengetahuinya. Kemungkinannya nggak terbatas. Dan itulah yang membuat astronomi sangat menarik. Jadi, ayo terus amati langit kita dan cari tahu objek-objek aneh apa lagi yang ada di luar sana. Siapa tahu kita bisa menemukan bongkahan misterius lainnya yang mungkin saja pesawat luar angkasa. Itu pasti seru banget. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita. Terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap, sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi.
Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi, Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya. Sebab di atas sana, bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya. Yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar.
Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer.